Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah. Rabbish shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaina ta'allum wat ta'lim wat tadhakkur wat tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hassa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wad du'a ilal huda wad dalalata 'alal khair ibtigho amradatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'du, hadratal mukarram wal muhtaram, para alim, para ulama, para kiai, para habaib, segenap tokoh masyarakat, wabil khusus guru dan orang tua kita bersama yang kita hormati, Kiai Haji Muhammad Arsyad Nur hafizahullah ta'ala, yang saya hormati segenap pengurus Yayasan Masjid Jami' Hidayatullah, ada Ustadz Abu Syuja dan yang lain, tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada beliau-beliau semuanya. Bapak Ibu jamaah Masjid Jami' Hidayatullah yang insya Allah senantiasa berada di dalam kelimpahan, keberkahan dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pagi hari ini saya mengucapkan terima kasih diberi kesempatan untuk bersilaturahim yang luar biasa dengan jamaah Masjid Jami' Hidayatullah. Mudah-mudahan ini merupakan silaturahim yang membawa keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita semua yang hadir di sini, yang duduk di tempat ini adalah para pencari kebahagiaan. Betul apa betul, Pak? Betul. Bahkan kalau kita tanya ke maling, ke rampok, ke begal, ke koruptor, ya, kenapa melakukan itu semua? Jawabannya karena ingin bahagia. Tidak ada orang hidup di dunia ini yang tidak mencari bahagia. Semuanya melakukan aktivitas 24 jam, motifnya adalah ingin bahagia. Cuman bagi seorang muslim, bagi seorang mukmin, rumus kebahagiaannya sudah dibuat sama Allah subhanahu wa ta'ala, sudah diatur. Dan itulah yang kita baca di dalam doa-doa sapu jagat yang kita panjatkan kepada Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi rumus kebahagiaan seorang mukmin itu bukan hanya kebahagiaan jangka pendek di dunia saja, tapi segala macam yang kita lakukan, motif, goal, ikhtiar utamanya adalah untuk mencapai juga kebahagiaan jangka panjang di negeri akhirat. Kenapa ini penting untuk selalu kita ingatkan? Karena kalau tujuan kita hanya bahagia di dunia, Bapak Ibu, maka rumusnya gampang. Dulu saat ngaji di pesantren, saya diberi kesempatan satu kamar sama teman saya yang berasal dari Minangkabau, orang Padang, Pak. Di sini ada yang orang Padang di sini, Pak. Ada ya? Mic-nya mati. Oh iya. Cukup kabelnya. Kasih. Jadi dulu kami berkawan dengan
seorang yang berasal dari Minang, orang Minang. Kata dia, ini barangkali nanti bapak-bapak yang dari Minang bisa membenarkan. Saya sudah agak lupa. Kata kawan saya itu, Fahmi, kalau cuman bahagia di dunia yang dicari, orang Minang itu punya filosofi. Orang kalau ingin bahagia, kata dia, syaratnya ampe saja. Syaratnya ampe saja, 4 saja ya. Karajo sang buah, makan batang buah, buang ayoh laswah, lalu bakar ruah. Ini tidak usah dihafal, Pak. Bukan hadis ini, Pak ya. Jadi kata kawan saya itu, kalau ingin bahagia filosofinya orang Minang, itu syaratnya 4 saja. Yang pertama karajo sang buah. Orang Minang itu bilang sungguh sang buah. Kalau kucing, kuciang. Kalau kambing, kambiang ya. Jadi yang pertama karajo sang buah, kerja yang sungguh-sungguh. Kenapa kerja yang sungguh-sungguh? Orang kalau kerja sungguh-sungguh biasanya uangnya banyak. Kalau uangnya banyak, pikiran tenang. Jadi kalau orang banyak uangnya, meskipun kurus jalannya bisa tegak. Tapi beda kalau rekeningnya sudah tipis. Meskipun badan besar, ditiup telinganya bisa roboh. Makanya saya bisa ngelihat ini, yang mana yang rekeningnya tipis, tebal dari cara duduknya saat pengajian. Nah ini kelihatan ini kan, yang nyender-nyender di pojok. Nah ini mulai nunduk-nunduk kepalanya. Mudah-mudahan kita semuanya diberi rezeki yang melimpah, amin. Tapi nggak cukup ibu, cuman karajo sang buah. Ada yang kedua kalau ingin bahagia, apa itu? Makan batang buah. Kalau makan itu lahap, nambah-nambah. Sebab banyak orang yang punya uang banyak, makan ini nggak boleh, makan ini nggak boleh, Pak Ustaz, makan ini nggak boleh. Hanya makannya cuma singkong rebus air hangat tiap hari. Jadi syarat yang kedua, makan batang buah. Makan nambah nggak cukup, harus ada syarat yang ketiga. Apa itu? Buang ayo laswah. Kalau buang air haruslah lancar. Jangan sampai makannya banyak, saat buang air mampet. Itu tersiksa. Ada lagi, makannya sedikit, buang airnya lancar. Itu mencret namanya, sama-sama gak bahagia itu. Kemudian yang nomor 4 dan ini yang terakhir, lalu bakar ruah. Kalau tidur nyenyak ya. Makanya alhamdulillah insyaallah jamaah di sini termasuk orang yang bahagia semuanya. Ya. Kalau salah satu cara ingin membuktikannya saat khotib naik ke atas mimbar, khususnya bapak-bapak ini. Khotibnya sudah naik ke atas mimbar, hadirin yang dimuliakan Allah, biasanya kepala sudah nunduk, mata sudah ngantuk. Itu tandanya bahagia. Saya kalau ngisi pengajian, depan saya duduk kok kelihatannya ngantuk, tidur, itu berarti hatinya tenang, Pak. Sudah bahagia dia. Justru yang saya khawatirkan ini yang terlalu serius menghadiri pengajian ini, jangan-jangan banyak masalah kan begitu. Jadi filosofi orang Minang kalau bahagia di dunia syaratnya 4, gampang. Tetapi kalau ingin ya target bahagia kita di dunia dan akhirat, maka Al-Quran memberikan 2 kata kunci. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Dalam ayat ini Allah memberikan 2 kata kunci. Yang pertama adalah fattabi'uni, ittiba. Lalu yang kedua adalah yuhibbukumullah, mahabbah. 2 hal ini, Pak, jangan sampai dipisah. Ittiba itu menjalankan apa yang Allah perintahkan, menjauhi segala apa yang Allah larang. Itu istilahnya apa tadi? Ittiba. Tapi jangan lupakan kata kunci yang kedua, dan ini yang sering kita lupakan. Apa itu? Bahwa dalam beragama itu gak cukup ittiba.
tapi juga mahabbah. Ada sekarang orang-orang yang berusaha menghilangkan unsur mahabbah ini di dalam beragama. Jangan berlebihan di dalam mencintai Nabi, jangan berlebihan. Sehingga dia hanya mengira bahwa agama itu adalah sekedar ittiba. Padahal kata ulama, ittiba tanpa mahabbah kering. Beragamanya pasti kering. Sama seperti bapak punya anak, bapak marahin aja tiap hari, suruh dia melakukan sesuatu, mungkin dia nurut, tapi nurutnya itu terpaksa karena takut sama kita sebagai ayah. Atau guru tiap hari marahin muridnya, belajar kamu, dia mungkin patuh, tetapi di dalam hatinya terpaksa. Tetapi kalau orang di dalam hatinya ada mahabbah, belum disuruh kadang-kadang sudah bergerak melakukan. Itu bedanya orang yang di dalam hatinya ada mahabbah. Mengapa penting mahabbah ini dibahas Bapak Ibu? Karena kalau kita perhatikan sirah nabawiyah, sejarah kehidupan baginda Nabi Muhammad SAW, maka kita akan mendapati para sahabat Nabi itu berlomba-lomba mengekspresikan rasa cintanya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Saking pentingnya level mahabbah dalam kehidupan kita. Maka dulu ada seorang Arab Badui yang datang kepada Nabi SAW. Kemudian dia tanya, "Ya Rasulullah, matas sa'ah?" Kapan kiamat itu terjadi? Jadi dia nanya kapan kiamat terjadi. Sama Nabi gak dijawab pertanyaan itu. Ditanya balik, "Kamu nanya kapan kiamat? Memangnya kalau kiamat datang beneran kamu sudah persiapan apa?" Kapan kiamat itu tanggalnya gak penting, tetapi yang terpenting kamu sudah nyiapin apa? Orang Badui ini jawab, "Aku tidak menyiapkan apa-apa, illa anni uhibbullaha wa rasulah. Hanya yang aku siapkan adalah di dalam hatiku ada kecintaan kepada Allah dan Rasulnya." Mendengar jawaban Badui tadi, hadirin yang dimuliakan Allah, Nabi SAW mengatakan, "Al-mar'u ma'aman ahabba." Seseorang itu kelak akan dikumpulkan bersama siapapun yang ia cintai. Maka kita jangan heran kalau baca sirah nabawi, setiap halaman demi halaman isinya adalah pembuktian cinta para sahabat kepada baginda Nabi SAW. Apa contohnya? Misalnya di dalam kitab Sahih Muslim ada satu riwayat yang luar biasa, Pak. Dalam perjalanan hijrah, ya, sebentar lagi kita akan memasuki momentum hijrah. Salah satu yang menarik dari peristiwa hijrah itu bagaimana sikap sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu kepada baginda Nabi SAW. Dikatakan bahwa di tengah perjalanan bekal minuman sudah mulai habis, sudah tinggal sedikit bekal minumannya. Lalu kemudian rombongan hijrah baginda Nabi ini melihat ada beberapa kelompok peternak. Dalam perjalanan menuju Madinah, mereka melihat kelompok peternak yang membawa unta yang bisa diperah susunya. Maka kemudian Sayyidina Abu Bakar membeli susu dari perahan unta tadi. Kemudian susu itu diserahkan kepada baginda Nabi SAW. Ini sama-sama haus posisinya, Pak. Sayyidina Abu Bakar haus, baginda Nabi pun juga sedang haus. Kata Abu Bakar, "Engkau terlebih dahulu ya Rasulullah."
Kata Nabi, kau saja yang minum. Tidak ya Rasulullah, kau terlebih dahulu. Maka kemudian Sayyidina Abu Bakar melihat Nabi SAW minum di hadapannya. Dek, dek, dek. Susu itu diminum di hadapan Sayyidina Abu Bakar. Apa yang dikatakan Sayyidina Abu Bakar ketika melihat baginda Nabi SAW minum di hadapannya? Kata Sayyidina Abu Bakar, fasyariba hatta raditu. Cukup melihat Rasulullah minum, haus yang ada di tenggorokanku ikut hilang. Itu level cinta. Apa yang dirasakan yang tercinta ikut dirasakan oleh dirinya. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu kalau ingin ngetes kira-kira cintanya kepada istri atau ibu-ibu cintanya kepada suami kira-kira masih sisa nggak? Tinggal berapa persen? Nah, coba cara ini dicoba. Terik matahari lagi kepanasan, beli es kelapa muda. Ya, Pak Haji beli es kelapa muda. Pak Haji nggak usah minum, biarkan istrinya yang minum di depannya Pak Haji sampai habis tuh 1 gelas penuh. Duk duk duk, seger kata istrinya. Kira-kira Pak Haji ikut seger nggak tenggorokannya? Gimana kira-kira? Nambah haus ya? Berarti cintanya perlu di-upgrade itu Pak. Ibu-ibu juga sama, coba sesekali cek. Kalau bapaknya minum seger, ibu gak usah minum. Kira-kira rasa hausnya ikutan hilang atau tidak? Enggak Pak Ustadz, malah nambah enak katanya. Berarti sudah gak ada cinta. Orang kalau di dalam hatinya ada rasa mahabbah, yang dirasakan oleh yang dicinta ikut dia rasakan. Itu Sayyidina Abu Bakar. Ada lagi sahabat lain Pak, namanya Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Siapa beliau ini? Sahabat Abu Ayyub ini sahabat Nabi yang pertama kali mendapat kemuliaan, rumahnya menjadi tempat penginapan saat baginda Nabi SAW hijrah ke Madinah. Abu Ayyub luar biasa. Beruntung sekali Abu Ayyub, 1 bulan lebih baginda Nabi SAW tinggal di rumahnya. Apa yang menarik dari kisah baginda Nabi nginep di rumahnya Abu Ayyub ini Pak? Luar biasa. Dikatakan bahwa setiap hari Abu Ayyub dan istrinya itu menyediakan makanan untuk Nabi SAW setiap hari. Ketika makanan itu diambil, maka Abu Ayyub dan istrinya dikatakan ya tatabba asarun Nabi, dilihat bekas-bekas jarinya Nabi di wadah makanan itu di mana, diikutin. Kenapa? Tabarrukan, ingin mencari keberkahannya. Tapi yang menarik bukan hanya di situ. Abu Ayyub melihat bahwa setiap disuguhkan makanan selalu ada menu yang gak disentuh sama baginda Nabi. Apa itu? Bawang. Jadi bawang mentah itu sama Nabi gak pernah disentuh. Sehari, 2 hari, 3 hari Abu Ayyub masih bisa menahan. Tapi lama-lama Abu Ayyub penasaran. Ya Rasulullah, aku melihat kau tidak mau menyentuh bawang yang aku suguhkan kepadamu. Aharamun huwa, apakah bawang ini hukumnya haram? Tuh perhatikan Pak, sahabat Nabi. Melihat apapun gerak-gerik Rasulullah pasti ditanya, kau gak pernah makan bawang, bawang ini haram atau gimana ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, bawang tidak haram wahai Abu Ayyub. Aku sengaja tidak memakannya karena setiap hari malaikat Jibril turun. Aku berdialog dengan Jibril, membacakan ayat Al-Quran, ngaji sama malaikat Jibril. Maka aku menjaga agar lisanku tetap wangi saat berdialog dengan malaikat Jibril alaihissalam. Kau kalau ingin makan silahkan makan. Jadi Nabi tidak makan bawang untuk menjaga agar lisannya tetap wangi. Itu baru bawang. Kebayang dulu di Madinah ada jengkol Pak. Atau ada pete begitu, mungkin gak disentuh juga. Tahu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah,
Ulama sirah mencatat, setelah mengetahui bahwa baginda Nabi nggak mau makan bawang bukan karena haram, karena menjaga agar wangi saja lisannya, dikatakan bahwa sejak hari itu sampai wafat Abu Ayyub Al-Ansari tidak pernah memasukkan sebutir bawang pun ke rumah beliau. Ketika ditanya, kenapa wahai Abu Ayyub kok mendadak gak senang bawang? Inni akrah ma takrah. Apa yang baginda Nabi tidak suka, aku pun tidak menyukainya. Itu level mahabbahnya para sahabat. Itu belum seberapa. Ada sahabat perempuan, sahabiyah. Tadi kan sahabat laki-laki, terus ibu-ibunya nanti protes. Ustaz cerita sahabat yang perempuan. Dulu di zaman Nabi ada emak-emak, namanya Sumairah bintu Qais. Siapa namanya, Bu? Sumairah bintu Qais. Ini dihafalkan nama-nama sahabatnya, Pak. Barangkali ada kuis dari panitia nanti, ya. Dari saya ada tambahan satu hadiah lagi, brosur umrah insyaallah. Kalau bisa jawab, ya, brosur umrah gratis. Jadi sahabat perempuan ini namanya siapa tadi diulang? Sumairah bintu Qais. Siapa dia? Seorang emak-emak di Madinah. Bayangkan Bu ya, bayangkan. Punya anak laki-laki, punya suami, punya ayah. Semuanya berangkat ke medan jihad di perang Uhud. Suami, anak laki-laki, dan ayahnya semuanya berangkat ke perang Uhud. Apa yang terjadi? Ketiga-tiganya syahid fisabilillah. Ketiga-tiganya nih Pak. Ayahnya, suaminya, anak laki-lakinya. Sehingga apa yang terjadi ketika perang Uhud selesai, warga Madinah berbondong-bondong bertakziah ke rumah sahabat wanita ini untuk mengucapkan bela sungkawa. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang sabar Mbak Yu. Kurang lebih begitulah, ya. Kebayang pertanyaan pertama kali yang ditanya oleh Sumairah apa? Ayahnya wafat, suaminya wafat, putranya wafat. Yang ditanya pertama kali oleh Sumairah adalah kaifa halu Rasulillah. Saya ingin bertanya bagaimana kabarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di perang Uhud. Kira-kira beliau baik-baik saja atau tidak? Kebayang Pak, yang ditanya Nabi terlebih dahulu. Lalu ada yang menjawab, huwa bi khair ya umma fulan. Nabi baik-baik saja, hanya terluka sedikit. Kata Sumairah, aku belum puas kalau aku belum melihat beliau langsung. Akhirnya beliau berjalan, melihat baginda Nabi berdiri dalam keadaan sehat walafiat. Sumairah mengucapkan kata-kata yang ditulis dengan tinta emas di dalam kitab-kitab sirah nabawiyah. Apa kalimat yang dikeluarkan oleh Sumairah? Kullu musibatin ba'daka jalal. Musibah apapun yang menimpaku, asalkan baginda Nabi SAW selamat, maka musibah itu terasa ringan. Bayangin itu. yakni tidak ada musibah terbesar melebihi kehilangan baginda Nabi SAW. Itu potret gambaran mahabbahnya sahabat kepada Nabi. Ini kalau diceritakan nggak selesai, sampai duha ini nggak selesai, Pak. Ada satu kitab yang ditulis oleh seorang ulama dari Syria berjudul Al-Mutanafisun fi Mahabbatir Rasul, tebalnya 3 jilid, merekam semua ekspresi kecintaan sahabat kepada Nabi SAW. Bapak Ibu kalau dia dilakukan pengajian kitab itu setahun 2 tahun bisa nggak hatam. Tapi saya punya cara ringkas. Kalau Bapak Ibu ingin meringkasnya, ingin enak, cukup follow akun Instagram saya.
Nah itu iklan sedikit Pak Haji, nggak apa-apa ya. Instagram saya Zulfahmi Kasto, ada di TikTok dan Instagram, follow. Saya setiap hari Jumat konsisten mengupload satu video baru, kisah Nabi dan kisah para sahabat Nabi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih semangat ya ini kira-kira ini? Masih semangat ya? Alhamdulillah. Ada sarapannya Pak Haji? Ada sarapannya ya, nasi kebuli Bu. Jangan keburu pulang. Lalu ada pertanyaan begini, kenapa sih level cintanya sahabat kepada Nabi itu berada di level yang kalau kita ukur dengan ukuran kita hari ini itu sudah di luar nalar. Bayangkan nyawa saja nggak ada harganya kalau dibandingkan dengan Nabi SAW. Kenapa? Ada ulama Syekh Ramadan Al-Buti menjelaskan dengan penjelasan yang ilmiah. Karena penjelasannya ilmiah, kita berharap kita bisa meniru para sahabat ini Pak. Kata beliau, asbabul mahabbah salasah. Penyebab cinta itu bisa muncul itu 3. Ini umum saja. Ada murid ngefans ke gurunya, atau anak-anak muda kita ngefans ke artis. Itu penyebab rasa cinta, rasa fans itu bisa muncul di dalam hati seseorang. Itu 3. Satu di antara 3 ini ada, itu sudah cukup untuk membuat orang itu cinta kepada orang yang lain. Apa yang pertama? Yang pertama adalah al-jamal. Apa Pak? Diulang bersama-sama. Yang pertama disebut al-jamal. Apa artinya al-jamal? Ketampanan paras, keindahan paras. Orang itu bisa senang sama orang kalau ketika dilihat enak gitu. Ketika dilihat itu enak. Itu yang pertama disebut dengan al-jamal. Saya baru pertama kali bertemu dengan jamaah di sini. Cuman saya lihat senyumnya enak dilihat semuanya. Maka muncul rasa mahabbah di hati saya. Yang kedua, orang itu bisa muncul rasa cinta kalau ada yang nomor 2. Kalau tadi yang pertama al-jamal, yang kedua adalah al-kamal. Barang-barang Bapak Ibu, al-kamal. Apa itu al-kamal? Kesempurnaan karakter, kesempurnaan budi pekerti. Ada orang mukanya biasa-biasa saja, cuman kepada yang lebih tua dia sopan, kepada tetangga kanan kiri dia suka membantu. Itu kita senang gak sama orang yang begitu? Karena di dalam dirinya ada al-kamal. Yang repot ini sudah gak jamal, gak kamal pula. Selesai sudah urusan ya. Sudah gak pernah senyum, mukanya ruwet kalau dilihat ya. Gak sopan lagi. Waduh, itu agak gimana gitu kalau kita ketemu sama orang begitu. Jadi yang pertama al-jamal, yang kedua al-kamal, yang ketiga kita bisa senang sama orang kalau di dalam diri orang itu ada yang nomor 3. Apa itu? Al-ihsan. Apa Bapak Ibu? Al-ihsan. Apa itu artinya al-ihsan? Berbuat baik. Orang itu pernah berbuat baik sama kita. Ada orang mungkin kita kenalnya gak begitu lama, tapi di momentum hidup kita pernah butuh duit sama dia dipinjemin 100.000. Gara-gara perbuatan baiknya yang 1 kali itu kita bisa gak ngelupain dia seumur hidup. Kenapa? Karena di dalam dirinya ada al-ihsan. Kata Syekh Ramadan Al-Buti, gak perlu ketiga-tiganya, satu saja ada di dalam diri seseorang sudah cukup membuat kita ngefans sama dia. Ada orang yang ngefans sama seseorang karena jamalnya saja. Kalau nggak percaya, anak-anak muda kita hari ini itu wallpaper di HP-nya rata-rata artis Korea. Kira-kira pernah ketemu nggak tuh? Nggak pernah. Tapi kenapa sampai dijadikan wallpaper di HP? Ganteng Pak Ustadz, ganteng katanya. Katanya ganteng kata mereka. Ada orang yang ngefans karena kamalnya saja. Atau ada orang yang kita cinta ke dia karena ihsannya saja. Ada Pak Haji galak, marah-marah terus, tapi tiap Jumat ngasih nasi Jumat berkah 100 porsi ke masjid.
Itu tetangga seneng tuh, nggak apa-apa deh, galak, dermawan orangnya. Kenapa? Al-ihsan. Orang disenengin karena satu dari tiga ini. Maka kata ulama, kalau satu dari tiga ini sudah cukup memunculkan rasa mahabbah, bagaimana kalau ketiga-tiganya al-jamal, diulang lagi, al-jamal wal kamal wal ihsan itu berkumpul di dalam sosok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi kita itu Pak, jamalnya paling sempurna, kamalnya paling sempurna, dan ihsannya paling sempurna. Maka nggak usah heran kalau para sahabat mencintai beliau totalitas. Kita mulai dari yang pertama, jamal. Ada seorang sahabat bernama Hasan bin Sabit. Ini penyairnya Nabi SAW. Ketika disuruh, coba dong ceritakan kepada kita bagaimana kau mendeskripsikan ketampanan baginda Nabi SAW. Karena beliau penyair, beliau buat syair. Kata sahabat Hasan bin Sabit, wa ajmalu minka lan taraqattu aini wa ahsanu minka lan talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Semuanya salawat. Sholli wa sallim iman ala ahmada, Sholli wa sallim iman ala ahmada, wal ali wal ashabi man qad wahada, wal ali wal ashabi man qad wahada. Kata Hasan bin Sabit, wa ajmalu minka lan taraqattu ain. Aku enggak pernah melihat sosok yang ketampanannya melebihi ketampananmu wahai Rasulullah. Wa ahsanu minka lam talidin nisa. Tidak pernah ada rahim wanita di dunia ini yang pernah melahirkan seorang anak sesempurna dirimu. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Kau diciptakan tanpa celah dan tanpa kekurangan. Ka'annaka qad khuliqta kama tasya. Seakan-akan kau diciptakan sesuai dengan pilihanmu sendiri. Itu kata Hasan bin Sabit. Dulu ada sahabat perempuan Bu, namanya Ummu Ma'bad. Ummu Ma'bad ini gak sengaja berpapasan dengan baginda Nabi di jalan. Nabi lagi istirahat, kemahnya Ummu Ma'bad ada di dekat kemahnya Nabi SAW. Sama Ummu Ma'bad baginda Nabi diperhatikan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Sehingga kalau kita menyaksikan kitab-kitab syama'il yang menjelaskan riwayat fisik baginda Nabi, salah satu riwayat yang paling lengkap adalah riwayatnya Ummu Ma'bad. Riwayatnya panjang, tapi yang membuat saya terkagum-kagum itu satu lafaz di dalam riwayat itu. Kata Ummu Ma'bad, di antara yang membuat baginda Nabi itu enak dilihat, lam tu'ibhu sujlah wa lam tuzri bihi so'lah. Kata Ummu Ma'bad, postur baginda Nabi SAW itu begitu ideal. Perutnya tidak buncit, tapi juga tidak kurus. Jadi dari dada ke perut itu simetris begini. Nah, kita coba dicek masing-masing kira-kira nyentuh perutnya ada beloknya apa enggak bapak-bapak ini. Dicek ya. Kalau ada beloknya berarti belum ngikut sunnah itu. Ya. Artinya apa? Nabi SAW itu kalau hari ini itu boleh kita sebut badan beliau itu atletis. Beliau menjaga kekuatan fisiknya, olahraga, nge-gym kalau bahasa kita sekarang.
Makanya nggak heran umur 54 tahun perang Badar dari Madinah ke Badar 150 km jalan kaki masih kuat. 54 tahun perang pertamanya Nabi. Hari ini kita 54 tahun yang kita pikir pensiun nanti mau ngapain? Persiapan pensiun, Pak. Ya, jadi Nabi 54 tahun fisiknya kuat sekali. Kita Masya Allah baru duduk di majelis taklim 30 menit sudah berapa kali ganti posisi duduk ini, Pak. Tadi saya lihat jamaah udah begini-begini, ya kan? Gimana mau perang Badar? Itu yang pertama, al-jamal. Yang pertama apa tadi? Al-jamal. Ketampanan paras dan fisik baginda Nabi SAW berada di level yang paling sempurna. Lalu yang kedua, masih ingat gak yang kedua apa tadi? Al-kamal. Kita nggak akan selesai membahas al-kamal, tapi saya ingin membahas satu akhlak yang mungkin bagi kita tampak sepele, tapi baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengamalkannya begitu luar biasa sehingga dicintai oleh para sahabatnya. Ulama menyebut akhlak ini dengan istilah tafakkud. Apa itu tafakkud? Tafakkud itu Nabi mengetahui detail satu persatu sahabatnya tanpa terkecuali. Jadi Nabi itu punya perhatian ke sahabatnya, Pak, tanpa membeda-bedakan, tahu semua identitas sahabatnya. Namanya, tinggal di mana, itu namanya tafakkud. Maka di dalam banyak hadis sering dikatakan Nabi kalau lagi duduk dengan sahabatnya, tiba-tiba Nabi jeda. Lalu bertanya, "Aina Sabit bin Qais?" Mana sahabatku Sabit bin Qais? Biasanya kalau pengajian dia duduk di pojok. Kok enggak ada? Apakah dia sakit? Kalau sakit biar aku jenguk. Apakah dia ada masalah? Jadi Nabi itu teliti, Pak, dengan satu persatu individu sahabatnya. Di sini ada Pak RW nggak ini? Nggak ada ya? Ada Pak RT, ada Pak RT. Ya. Hafal nggak kira-kira tetangga satu rumah di sekitar sini namanya, alamatnya di mana? Itu namanya tafakkud. Itu belum seberapa, Pak. Di perang Tabuk ini perang terakhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum wafat. Perang yang terakhir. Nabi dan umat Islam berangkat dari Madinah ke perbatasan negeri Syam. Itu pasukan militer Muslim jumlahnya 30.000 orang. 30.000 orang. Selama perjalanan Nabi itu tolah-toleh. Dan Nabi tahu siapa yang bolos. Bayangin, umat muslim yang gak berangkat itu Nabi bisa tahu. 30.000, bayangin, Pak. Saya jadi guru di pesantren, murid saya 40 orang. Satu bolos, saya sering gak ngeh, gak ketahuan. Satu bolos tuh gak ketahuan. Tapi bayangkan baginda Nabi 30.000 sahabat yang ikut, Nabi toleh-toleh. Aina Ka'ab bin Malik? Mana Ka'ab bin Malik? Saya kok gak ngeliat. Aina Hilal bin Umayyah? Mana Hilal bin Umayyah? Saya kok gak ngeliat. Kebayang, Pak. Itu namanya tafakkud. Nabi itu punya perhatian khusus ke masing-masing individu sahabatnya tanpa terkecuali. Maka dulu di Madinah ada seseorang yang tidak dikenal, namanya Julaibib. Siapa namanya, Bapak Ibu? Julaibib. Siapa Julaibib ini, Pak? Sahabat Nabi yang hidup terlantar di Madinah. Kita kalau lihat biografi sahabat yang ditulis ulama, biasanya ulama kita itu nyebut nama itu lengkap. Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan dari suku apa, itu kelihatan saat mereka menulis sejarah. Tapi ketika membuka biografi tentang Julaibib, saya sudah ngecek beberapa referensi, semuanya rata-rata menulis Julaibib titik. Bin siapa? Gak ketahuan. Berasal dari suku mana? Gak ketahuan. Ternyata Julaibib ini dikatakan laisa lahu ahlun wala malun. Julaibib ini salah satu warga Madinah yang gak punya keluarga dan juga hidupnya melarat. Jadi bahasa kita hari ini hidupnya terlantar. Julaibib, Pak,
hidupnya terlantar. Artinya orang-orang jangankan mau ngakrapin dia, mau nyapa saja kadang-kadang nggak punya waktu, ya. Mau nyapa saja kadang-kadang nggak punya waktu. Tapi lihat Pak, akhlak Nabi SAW. Nabi itu paling anti, nggak kenal kepada satu persatu sahabatnya. Dikatakan bahwa setiap ketemu Julaibib, Nabi SAW pasti menyapa dan bertanya, hal tazawwajta ya Julaibib? Julaibib, kamu sudah nikah belum? Ketika ditanya begitu, Julaibib menjawab sambil tersenyum, ya Rasulullah, siapa warga Madinah yang mau menikahkan putrinya dengan saya? Gak akan ada yang mau. Saya ini udah terlantar melarat lagi, gak akan ada yang mau. Minggu depannya ketemu lagi sama baginda Nabi, berpapasan, ditanya lagi, Julaibib, gimana? Hilalnya sudah kelihatan belum? Sudah mulai ada calon belum? Julaibib cengar-cengir, ya Rasulullah, kayaknya gak ada orang Madinah yang mau menikahkan putrinya dengan saya. Bulan depannya ketemu lagi, ditanya lagi, Julaibib, gimana? Sudah ketemu belum sama calonmu? Kata Julaibib dengan jawaban yang sama, ya Rasulullah, belum ada yang mau menikah dengan saya. Bapak Ibu perhatikan, Nabi bertanya ke Julaibib jangan dikira basa-basi. Beda dengan kita hari ini. Anak-anak muda itu sering marah ke orang-orang tua hari ini gara-gara apa? Ditanya nikah mulu, gak dikasih solusi. Ya, lu tetangga sudah pada nikah. Akhirnya si anak muda ini sakit hati, Pak. Lu tetangga juga bapaknya udah pada meninggal katanya. Gak ada, cuma ditanya aja. Tapi lihat Nabi SAW ketika mendengar ada satu sahabatnya bernama Julaibib yang belum dapat jodoh. Nih mohon maaf, ada Julaibib di sekitar saya. Aman semuanya. Ketika mendengar Julaibib belum nikah, apa yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW? Nabi turun mengetuk pintu-pintu rumah kaum Ansor. Nabi itu Pak, kalau sekarang seperti presiden, ngurus zakat, ngurus tentara perang. Tapi ketika ada satu sahabatnya yang terlantar belum menikah, Nabi turun tangan. Beliau mengetuk pintu-pintu rumah kaum Ansor. Tek tek tek, assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Rasulullah. Apakah di antara kalian masih punya putri yang belum dinikahkan? Ya Rasulullah, putri kami sudah menikah semua. Nabi pindah ke rumah satunya, Nabi pindah ke rumah satunya, Nabi pindah ke rumah satunya. Sampailah baginda Nabi mengetuk pintu rumah salah satu sesepuh kaum Ansor. Tek tek tek, assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Rasulullah. Bolehkah aku bertamu? Masya Allah, bahagianya kami, rumah kami didatangi oleh tamu yang mulia. Silahkan ya Rasulullah. Nabi gak pakai basa-basi. Uridu an akhtub ibnatak. Aku datang ke sini untuk melamar putrimu. Pak tuan rumah ini mendengar Nabi ingin melamar putrinya, senangnya bukan main. Alhamdulillah, putri kami ingin dilamar oleh Rasulullah. Itu artinya Rasulullah sebentar lagi menjadi keluarga besar kami. Dikira yang mau nikahin adalah Nabi SAW. Kata baginda Nabi, aku enggak mengkhitbah putrimu untuk aku nikahkan. Lantas untuk siapa ya Rasulullah? Akhtubuha li Julaibib. Aku ingin mengkhitbah putrimu untuk aku nikahkan dengan Julaibib. Julaibib yang di sana itu, iya Julaibib yang itu. Mendengar nama Julaibib disebut, tokoh kaum Ansor ini yang tadinya senang mukanya Pak, bahagia, tiba-tiba pucat langsung mukanya. Julaibib ya Rasulullah? Iya Julaibib. Izinkan saya ke belakang mau diskusi dengan istri saya. Berat Pak dengerin nama Julaibib. Belakang ketemu sama istrinya. Ayah, kenapa Rasulullah datang Umi? Kenapa datang? Ingin mengkhitbah putri kita. Alhamdulillah, jangan senang dulu katanya. Anakmu mau dinikahkan Nabi sama Julaibib. Julaibib yang itu, aduh jangan dulu deh, jangan dulu. Cari yang lain aja, kalau bisa jangan nikah sama putri kita.
Ini kebayang hari ini Pak Haji didatangi orang yang mau ngelamar putrinya, motornya Supra X nggak disamsat 2 tahun, kurang lebih begitu. Ya, kebayang tuh, jangan deh, jangan. Kenapa sih Nabi ngetuk rumah kita, kenapa nggak rumah sebelah aja? Perdebatan panjang terjadi. Nabi menunggu di ruang tamu. Akhirnya apa Bapak Ibu? Putri dari mereka berdua yang mau dinikahkan itu mendengar perdebatan ayah ibunya dari balik tirai kamar. Jadi dari dalam kamar putrinya dengar, kenapa ayah dan ibuku kok berdebat? Dia keluar. Abi, Umi, kenapa kalian berdebat dari tadi? Nah, kamu mau dinikahkan oleh baginda Nabi kepada Julaibib. Lihat Bu, anak yang ditarbiyah untuk mencintai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa jawaban putri ini? Ataruddani ala amri Rasulillah. Abi, Umi, kalau yang memerintah adalah Rasulullah, apakah kalian mau melanggar perintahnya? Kalau aku gak mau, zawwijni bi Julaibib, nikahkan aku dengan Julaibib. Masya Allah, Nabi SAW senangnya bukan main. Akhirnya Nabi mendoakan perempuan tadi, Allahumma usbub alaihal khaira sabba. Ya Allah, anugerahilah keberkahan seumur hidup wanita ini, menikah dengan Julaibib. Apa yang terjadi? Dikatakan malam harinya terdengar suara sahabat Bilal berkumandang di Madinah. Sahabat Bilal ini kalau sudah teriak, kemungkinannya cuma 2. Manggil azan untuk sholat, atau 2 untuk berangkat jihad. Di suara sahabat Bilal terdengar, al-jihad, al-jihad. Dulu gak ada sipil, gak ada militer. Muslim balik berakal, kuat fisiknya, wajib berangkat. Julaibib mendengar suara teriakan Bilal itu dari dalam kamar. Kata dia, la ilaha illallah, lama saya nggak nikah-nikah, sekalinya nikah malamnya langsung ada panggilan jihad. Ini kira-kira kalau kita jadi Julaibib gimana Pak? Berangkat atau tunda dulu kira-kira? Dilema. Tapi lihat Julaibib pamit ke istrinya, Dek, izin, saya mau berangkat memenuhi panggilan Nabi SAW. Kalau kita nggak ketemu lagi di dunia, maka kita ketemuan insya Allah di akhirat. Itu kata Julaibib. Berangkatlah Julaibib ke dalam medan perang. Singkat cerita, peperangan selesai. Nabi punya kebiasaan, kalau perang sudah selesai, Nabi itu nggak mau pulang sampai benar-benar mengabsen sahabatnya satu persatu. Nabi punya sekretaris, disuruh catat. Coba catat, yang masih hidup siapa, yang wafat syahid siapa. Dicatat sama sekretaris Nabi. Ya Rasulullah, sudah kita data, yang wafat syahid di perang ini fulan, 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 sisanya masih hidup. Nabi melihat tidak ada Julaibib, tapi juga gak disebut di dalam pasukan yang syahid. Kata Nabi, hal tafkiduna min ahad, aku masih kehilangan satu orang. Dicek lagi Mbak, dicek lagi. Ya Rasulullah, sudah kita pastikan yang syahid fulan, fulan, fulan. Nama Julaibib gak disebut, padahal dia gak ada. Tuh kebayang saking gak dikenalnya. Sampai 3 kali Nabi nyuruh ngecek, nama Julaibib masih gak tercatat. Akhirnya Nabi SAW menyebut namanya, walakinni aftakidu Julaibiban, aku dari tadi kehilangan satu sahabatku bernama Julaibib. Barulah sahabat yang lain ingat, oh iya Julaibib tadi ikutan kita ya, kok baru keingat sekarang. Bayangin itu Pak, saking dianggap gak pentingnya Julaibib ini di Madinah. Kata Nabi, kalian cari jenazahnya sampai ketemu. Lari sahabat menyusuri arena perang itu, lalu ditemukanlah Julaibib wafat fisabilillah dalam keadaan fisiknya tertumpuk 7 jenazah kaum musyrikin. Jadi dia berperang, setelah itu dia yang dibunuh
orang-orang musyrik yang membunuh dia itu jenazahnya tertumpuk di atasnya. Julaibib, dikatakan ciri fisiknya Julaibib itu kisarul jismi, badannya pendek, damimul wajhi, wajahnya tidak terlalu tampan, sehingga dia ketumpuk, kegencet. Sama sahabat ketemu, ya Rasulullah, kita sudah menemukan jenazahnya. Di mana? Di sana. Nabi SAW jalan menuju tempat Julaibib. Sampai ke tempat Julaibib, jenazah Julaibib ini Bapak Ibu disebutkan diangkat langsung oleh baginda Nabi SAW, lalu oleh Nabi disandarkan ke bahu beliau. Jadi Nabi menggendong Julaibib langsung, Julaibib disandarkan begini. Sambil menggendong jenazah Julaibib, Nabi berkata di hadapan sahabatnya yang masih hidup, Julaibib minni wa ana minhu. Ketahuilah, Julaibib adalah bagian dariku dan aku adalah bagian dari Julaibib. Itu Nabi SAW. Jadi kalau kita hari ini ingin mengamalkan sunnahnya, kita amalkan sunnah yang ringan-ringan seperti ini Pak. Tampaknya sepele. Kita kenal ke satu-satu tetangga kita sapa. Itu termasuk bagian dari akhlak Nabi yang disebut dengan tafakud. Jamal sudah, kamal sudah, waktunya sudah habis. Betul Pak Kiai ya? Waktunya sudah habis, berarti ihsannya disuruh lanjut kapan-kapan ya. Suruh lanjut kapan-kapan, ini kode biar diundang lagi kan begitu. Mudah-mudahan Bapak Ibu jamaah sekalian semuanya sehat walafiat. Insyaallah kita dipertemukan dalam kesempatan lain. Mudah-mudahan sirah nabawiyah yang kita simak di pagi hari ini sedikit banyak mampu menambah wawasan kita, dan yang terpenting rasa mahabbah, rasa cinta kita kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW terus bertambah di dalam hati kita, dan kita minta sama Allah biar kita nanti wafat menghadap Allah di dalam hati kita semua sudah penuh dengan mahabbah. Amin ya rabbal alamin. Sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas kurang dan salah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amat kafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afata daimah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Allahumma ij'al hubbana ilaika ashaddu min hubbina lil ma'il baridi 'ala dhama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.